Ya tunggu. Waduh, ambil nang, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di Angui Channel. Angui bukan karena terbakar, Angui bukan karena terpanggang, tapi Angui adalah ayo ngobrol santuy. Oke. Pada kesempatan yang pagi yang cerah ini, matahari baru terbit dari ufuk timur. Kita kedatangan bintang tamu yang masih muda, yang masih fresh, yang berpunya bakat yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Ariel Noah? Bukan. Oh, bukan. Ariel Peter Pan. Oh, bukan. Siapa dia? Wahyudi Azhar SPD, sarjana pendidikan, calon seorang guru. Sarjana pengangguran daerah. Oh, bukan. Yang itu Pengangguran. Jadi beliau kok dulu adalah alumni dari Pondok Pesantren Syekh Muhammad Kuntujo. Akhirnya menempuh jenjang pendidikan apa teman-teman? Sarjananya di mana dulu, Cok? Di Bogor, Cok. Di Bogor. Ketika di Bogor dulu tuh dalam apa kuliah dulu di Bogor tuh apa yang diasuhkan, Cok? Jauh nak perbedaan di pondok atau di PK Bogor kan? Apa namanya nih, Cok? Kalau beliau baca itu enak. Ketek banyak sih tuh masalah. Banyak salah dah. Masalah. Sebenarnya kan perjalanan menempuh pendidikan di Bogor tuh banyak lagi kisah yang melatar belakang. Salah satu motivasi diri itu adalah ingin mencari lingkungan lain ataupun wawasan lain atau kultur lain yang bisa jadi pelajaran untuk balik ke daerah. Sama dalam pengamatan Ambo kan yang terjadi kebanyakan awak hanya berada pada circle atau lingkup, mungkin kalau kuliah di Riau dulu Ambo mungkin dalam pikiran kau tuh coy ya, bukan diskriminasi ke kawan-kawan yang di sekolah di Pokan atau enggak. Mungkin dulu kalau kuliah di Pokan Ambo pergaulan atau mungkin kawan akan di situ aja nih. Nah, basuh di kawan labol, enggak basuh kawan labol. Cuman potang nih pilih kuliah ke Jawa, ada motivasi lain gitu. Mungkin akan belajar hal lain di Bogor atau di Jawa, kultur atau budaya orang situ, sehingga itu menjadi pengetahuan tambahan. Jadi itulah motivasi pertama kenapa ingin kuliah jauh. Dan mungkin kalau dalam pemikiran Bogor itu ketika jauh dari yang tua itu mungkin lebih terasa perjuangannya, lebih serius belajar, atau mungkin lebih akan mengerti itu yang berjuang itu macam itu. Karena mungkin apa latar belakang dulu yang membuat aku memilih kuliah ke Jawa. Berarti semakin jauh sampai awak menuntut ilmu, semakin jauh dari orang tua semakin serius dalam belajar. Itu prinsip bagi orang. Nah, bisa sama kan. Luar biasa sekali kok. Memang kalau menyimpulkan kata-kata tuh memang ngancak juga. Belum pandai ya. Walaupun pun faedah, enggak apa-apa. Serius lah. Jadi dulu tuh di Jogja tuh kan ingin menambah wawasan baru, ingin basuh juga baru, ingin dapatkan pengalaman baru. Iya. Akhirnya dulu tuh berapa tahun dulu di Jogja tuh? Di Jogja Bogor dulu. Ya, itulah Bu Pacito kita enggak. Banyak masalah. Banyak salah. Iya, kita tahu. 2006 boleh Pak teman di pesantren. 2005 boleh. 2005 boleh lulus dari pesantren Kuntu Awak. Alhamdulillah belajar banyak hal di pondok tentang mandiri, sikap tegas, punya kepribadian lah gitu kan. Dengan bekal yang cukup, akhirnya punya keberanian, keyakinan lah yang diajar oleh guru-guru awak tentang berjuang takbo sebenarnya kan. Akhirnya berangkat ke Jogja. Kita sama kawan waktu itu. Sama tamat awak ini. Sama Endi, sama Rahmi. Endi. Abang Angke. Akhirnya sampai ke Jogja dengan segala jeripaya dan ceritanya, Ambo tes di UIN waktu itu. UIN Jogja. UIN Sunan Kalijaga. Suka. Cuman tuan berkata lain. Waktu itu enggak lulus dah badu. Lulus itu cuma Rahmi seorang. Jalur apa? Jalur mandiri. Honda UIN. Jalur busway. Jalur mandiri itu kan kalau presentasinya dari ribuan orang yang ikut daftar tuh, aku yang dicari itu paling 1 atau 2 orang lagi untuk mengisi kekosongan kursi di dalam. Nah, akhirnya peluang tuh lulus tuh kecil. Berapa uang kalian yang daftar tuh? Sekitar yang daftar Tidak. sekitar Yang dari awak, yang di awal 3.
Nggak lulus ke ketiga orang. Lulus orang. Lulus orang. Lulus orang. Yang nama Rahmi itu lulus orang. Pak Bedungan lulus ya kan. Kenal nama Rahmi. Oh. Kakak Waang. Iya. Aman. Iya. Akhirnya waktu itu kan ingin cari kampus lain. Oh, iya. Cuman karena satu hal dan lain hal sehingga akhirnya memutuskan untuk kerja setahun. Ada motivasi lain mungkin nanti dengan kerja ada seperti biaya yang mungkin membantu Di Jogja tuh. di Jogja. Waktu itu bikin usaha nata de koko, kalau salah sari kelapa. Apa? Nata de Coco. Beli pokok. Soalnya kan selama setahun kurang lebih itu sebulan. Minuman Akhirnya favorit Albi. 2006 boleh itu tes deh di Jogja. Nah itu dia ngambil jurusan waktu itu ilmu hadis sama Akidah filsafat. akidah filsafat masalah. Oh ya sekitar ilmu hadis lah yang joleh bukan yang masih ingat kan Oh, tahun berikutnya. tahun berikutnya. Alhamdulillah nggak lulus kita. Juta. Nggak lulus dah. Nah, akhirnya memutuskan lah waktu itu dengan segala pertimbangan dan istihara yang telah selesai lah kan akhirnya memutuskan pindah ke Bogor. Berarti pertama tekadnya memang nggak di UIN, Iya. Sunan Kalijaga aja ya. Awak kan bisa diukur kemampuannya cuy ya. Pertama secara ekonomis dan sebagainya. Sebenarnya kan mantau tuh enggak dari biaya awak. Cuma Ya. ada keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk mencari hal yang berbeda gitu. Enggak. Di mana ada kemauan? Itu ada nama. Ada jalan. Akhirnya berangkatlah ke Bogor waktu itu. Nah. Dengan bekal tanpa ada keluarga nggak ada dosa anak ada standar artinya juga baru cuma ada satu pegangan sebenarnya yang waktu itu ada senior awak dulu di atas rombong Kak Biba namanya ini kuliah di Bogor ya enggak nah itu kan tuiknya nah situ alamatnya kita ke situ akhirnya sampai di Bogor cari-carilah kampus akhirnya pilih kampus swasta kampus swasta di Timur situ segala administrasinya diurus akhirnya ambil waktu itu pertama ngambil jurusan ekonomi kan cuman ada semacam pertimbangan bahwa kalau ekonomi di Indonesia itu walaupun syariah atau konvensional itu masih kurang lebih 11-12 masih status masih sama Iya. akhirnya ada keraguan ya diambil akhirnya mau ambil pendidikan pertama faktor belakangnya karena di kampung awak di Kampar ataupun di kampung Ambo itu pendidikan itu masih jauh lah di bawah standar gitu. Dikatakan berkualitas belum kan. Hanya mungkin nanti dengan suatu harapan ketika pulang ke daerah itu bisa membawa pikiran-pikiran baru atau ada semacam gagasan yang bisa awak berikan ke daerah gitu kan. Itu ambil pendidikan manajemen pendidikan Islam. Akhirnya lulus di situ kuliah sekitar 3 tahun setengah alhamdulillah selesai. Cuman karena covid datang gotang akhir tunda wisuda tuh. Wisuda offline. Awalnya sudah offline juga kan. Cuman sekali seminggu lah kan. Jadi dah akhirnya tunda sampai 2020 gotang 2021. Kok bila di butuh satu lah. Kok biru di situ nak? Ulun deh. Lah wisuda online gotang. Wisuda di rumah. Yo mau nggak mau pada pertimbangannya prinsipnya wisuda itu sebenarnya kan seremonial cuman kan hal lain ada euforia kebahagiaan tersendiri yang awal tapi karena tidak memungkinkan untuk wisuda offline akhirnya wisuda online sudah selesai Positive thinking aja kan. Ini awak nggak ngulun biaya lah. Namo juga ada keadaan kan ngapo juga kan itu. Hemat lah di rumah. Apa kata-kata pepatahnya tuh kalau Apa tuh? kata-kata pepatahnya tuh nak. Aduh. Apa tuh? Apa yang? Ramen yang salah oleh. Kan ngambil menyimpulkan kata-kata. Oh, jadi itu deh. Ah. Nggak nyambung kok adanya apa tadi? Bilang awalnya. Lah selesai kuliah balik ke sekolah. Sudah tuh apa kegiatan selama di situ? sebenarnya kan kalau niat awal kemarin tuh dalam rencana awal kan berkarir di nasional kan di Jakarta di ibu kota cuman ada pertimbangannya iyo kok tergantung adanya saat ini tinggi bangun tobang kita kembali ke kubangan ya kan. Nah, ambo berpikiran bahwa ilmu yang didapat itu akhirnya karena niat dari awal itu dalam balik ke daerah bangun daerah walaupun awak lah godang di negoi urang dulu telah godang punya nama dan sebagainya balik ke daerah mungkin banyak hal yang bisa bangun di daerah yang berjuang tuh sebenarnya bukan di daerah orang tapi di daerah sendiri
menghadapi masyarakat yang mungkin notabene tidak punya pendidikan, Iya, iya. atau mungkin masyarakat yang masih awam dengan ilmu pengetahuan, atau menghadapi masyarakat yang berpikir masih kolot dan sebagainya. Dari itu tantangan hal yang baru. Dan kalau sifatnya kan kalau pesan pendidikan itu bukan pada mencerdaskan orang yang telah cerdas, tapi mana yang daerah tertinggal ataupun yang masih kurang berkualitas. Nah itu di situ jiwa juang di situ harus Tantangannya di situ. tantangannya di situ. Maka pada akhirnya mau pulang ke daerah. Alhamdulillah di kampung ini kok kegiatan pertama, walaupun mungkin ambo kosen di pendidikan, cuman sekarang mungkin tidak terlalu terlibat dalam dunia pendidikan, cuman ada hal lain secara pembangunan yang bisa lakukan. Maksudnya kini itu ambo kini kok aktif di kepemudaan desa Iya, iya. sebagainya. Pemuda waktu kan tidak sodo yang berpendidikan. Ah, tope. Kalau kita dengarkan curhat-curhat pemuda itu bukannya tidak nak sekolah ataupun mungkin tidak nak kuliah, tapi mungkin ada biaya yang terkendala atau mungkin izin orang tua yang Iya, tidak iya, sampai. Akhirnya banyak hal yang membuat terhambat pendidikan seseorang. Tapi awak yang pernah bersekolah balik ke desa tuh berbaru Berbagi. Nah, ketemu ya Hamka tuh. Kalau sekolah itu untuk mengajarkan orang balik kampung malu untuk megang cangkul, maka tidak ada alternatif pendidikan. Kan Iya. banyak juga kawan-kawan awak kadang-kadang kan sekolah tinggi-tinggi balik ke kampung pinjau kan, ada Iya. aja macam Ada. itu. Nah, tapi yang lebih elok itu adalah balik ke daerah, bergaul, cuna biasa ya tuan tuh kok tiba sama mandi sungai ini kan tuh kawan ini kan. Godang di sungai yang sama. Kalau minum aja kebayangnya sama. Nah, Udah nih sama tuh. hah? Dulunya Ah, Udah nih sungai yang sama. main di lapangan yang sama. ah, Sekolah di tempat sekolah yang Nah, sama. itu. Akhirnya untuk membangun desa sama-sama. Ah. Sama-sama. pokoknya berprinsip mungkin cara Tuhan untuk apa yang telah miliki itu adalah balik ke daerah, bangun daerah. Apa bisa dibantu secara pemikiran, secara gagasan. Walaupun itu butuh proses, tidak mungkin langsung total, Iya. pasti ada proses. Ini step by step lah. Apa yang bisa dilakukan lakukan. Artinya berbuat tuh tak harus sesuai dengan apa yang awak pikirkan atau sesuai dengan kemampuan awak, tapi berbuatlah apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa lakukan? Walaupun sekecil apapun, Nah. buatlah. Berarti berbuat dulu. Nah, itu namanya investasi jangka panjang, enggak? Apa? Jika engkau tidak bisa menjadi seorang nahkoda di sebuah kapal, Ah. maka tidaklah hina bagimu menjadi seorang pekerja yang giat di dalam. Nah, itu. Biasa? Iya, tope. Jadi kalau dibilang sibuk, enggak sibuk. Sibuk lah sih. Ya, Cuman ada kegiatan. ada kegiatan. Alhamdulillah bisa Wak. Camping video kan? Iya. Masuklah itu kan semacam kegiatan kita Ah, kan. kita juga. Kalau dibilang ambo kasih semacam apa lah ya pandangan ya. Nah, Bagi ambo sukses tuh bukan diukur dari seberapa tinggi jabatan atau seberapa karir, tapi sukses tuh kadang-kala digambarkan Herunas yanfa'uhum Linas. bilinas. artinya bermanfaat tuh tidak selalu dengan bentuknya materi ataupun Ya. apa, tapi bisa dengan pemikiran, bisa dengan gagasan, ide awak yang punya itu juga memberikan pada sekeliling awak lah, memberikan warna sekeliling awak. Bisa yang baik. Makanya lama tak basuh. Nah, Jadi kan awak aktif di media sosial, di Facebook, di WA, Instagram. Nampaknya Cuk Yudik ini kan nampaknya dia pun tuh hobi manjek-manjek apa? Gunung-gunung. Manjek gunung. Mapalah. Manjek gunung, Ya. hobi demo. Wah, itu terinspirasi dari mana? Manjek caranya gunung. yang pertama kalau boleh ambo mengutip kata-kata dari Ah, seorang tokoh tuh. Ah. Kalau tadi masalah namanya gunung ya, Manjek gunung. kurang lebih seperti itu kata-katanya. Sunyi hutan itu adalah sentimental, badai itu rasional, dua-duanya menimbulkan rindu. Dalam nak Dalam, dalam Ngerti yang enggak? dalam, Ngerti enggak? ngerti. Saking dalamnya, jelaskan Cuk. maknanya Cok, Ah. Cok. Artinya alam tuh selalu punya hukumnya sendiri yang tidak bisa ditebak oleh manusia. Kenapa sunyi hutan tuh menjadi sentimental? Karena alam punya hukum sendiri. Maka dulu kenapa kabut menimbulkan rindu? Karena ada semacam kenikmatan. Jadi Tuhan itu memberikan peringatan itu tidak selalu dengan ayat-ayat kauliyah, Oh, tidak. tidak dengan Al-Quran dan sebagainya, tapi ada ayat kauniyah yang mungkin dari alam. Artinya kembali ke alam adalah
kembali mengheningkan atau bertafakur tentang ciptaan Tuhan. Aku berpikir ketika ambo ke gunung, ambo merasa kecil. Ambo merasa kecil bahwa seperti ini ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang dengan segala bentuk keunikan, keindahan gunung, mungkin alam dengan bunga anerois dan sebagainya, atau mungkin dengan awan dan sebagainya, atau kabut dan sebagainya, itu ciptaan Tuhan yang tidak bisa sekali manusia, tapi itu punya pesan sendiri bahwa seakan-akan Tuhan tuh berkata, kalau lu jaga alam, alam akan menjaga kamu. Kok kamu berpikir kamu tidak ikut mapala, tapi ada hal lain memotivasi kamu kenapa ingin ikut bergabung dengan orang yang suka itu. Ada zona nyaman, ada zona nyaman di situ, ada kebahagiaan tersendiri. Pesannya adalah pesan tadi ayat di Kauniyah. Kalau Ardi zona nyamannya main ke pantai. Enggak, Di pantai itu punya apa tadi? apa tuh? Pantai itu punya kalau Ardi. Pantai itu kan apa nama tuh? Topek Bona. Kan lomba memang kalau di gunung bisa wenang lo kan. Kenyamanan masing-masing, ada yang nyamannya mandi gunung, ada yang nyamannya mandi di pantai, ada yang nyamannya rebahan aja di rumah. Kan? Contoh hobi kan hobinya main kelereng. Nyaman di situ kan. Anak kompleks Ya, motivasinya kan ada yang kadang mengejar puncak, ada yang kadang untuk mengukur kekuatan fisik untuk sampai ke puncak. Yang ketiga, mana naik gunung sebenarnya menguji kesehatan kawan sebenarnya. Jadi di gunung itu tidak ada kepura-puraan. Sifat asli itu akan terbuka sebenarnya. Ketika lapone, sama capek, enggak bawa kerilnya 60 liter dan sebagainya, perjalanan jauh, Aduh, enggak kepeduliannya terhadap kawannya. akhirnya timbul sifat egois itu keluar. Maka ketika ada kawan yang bertahan dengan segala susah payah itu, maka itu kawan yang sudah besar. Makanya di alam itu tidak ada kepura-puraan, akan terbuka semua sifat yang asli. Oke, jadi kami pindah lokasi. Tadi ada sedikit masalah problem. Enggak ada sama-sama juga sih Iya. sebenarnya. Cuman mau di suasana baru. Nah, itu. Masih di tempat yang sama sih sebenarnya. Kawan kita ini kan hobi manjat gunung ya. Iya. Kan ada tebing loh. Biar nampak view di belakang ada gunung enggak. juga. Ini mana nih, Cok? Ini kan tempat Cok nih, Cok. Nggak gunung lakang tura. Itu bukit. Oh, Bukit. iya kan bentuknya kan sama. Nah, coba tanya kayaknya. Apakah sama gunung dengan bukit? Beda gunung dengan bukit apa? Beda. Nah, Kalau bukit itu kan dataran tinggi yang masih cukup, nggak punya ketinggian yang beribu-ribu. Kalau gunung tuh udah punya sekian ribuan di atas laut itu kan. oh gitu. Bedanya gitu. Kalau Bukit bukit itu bedanya. masih mungkin 100 meter ke bawah ya. itulah. Mungkin beda tingginya aja gitu. Berapa di mdpl? Jadi kawan-kawan yang besok nandak pengkem datang ke kawasan Rimba Maling nama maksudnya. Nah, di Mambaling, Maling. Kamper Kiri Hulu, Di desa Gema. Desa Penyumbulit ada. sungai Sebayangnya masih jernih, Masih ikan asli. banyak. Jadi, Cok, lah Cok jelaskan tadi ngapa hobi manjat gunung. Itu tadi yang enggak sempat baca yuk. Dan enggak sempat dijawab. Demo. Masalah demo. Cuma masalah demo, Kan Cok. hobi Cok demo tuh kan. Nah, itu ngerti seorang lah, Cok. Namun mahasiswa aja enggak. Milih langsung untuk soalnya itu, Cok. Aduh, kok coba demo kan. Darah mahasiswa tuh. Mahasiswa ya. Ada kan orang tapi siswa ikut demo siswa asli lah. Nah, itu tuh kan. Sama maklum lah tadi kan. Ngerti soalnya lah tuh, enggak. Arti pernah demo Arti? Pernah dong. Waktu itu kan kami demo tuh. Ah. Empat apa? Pak kampus. Empat kampus ya kan. Mau dong. Masalah apa kemarin? Omnibus Law. Oh ya, Omnibus Law. Omnibus Law. Pas di polisi itu banyak polisi pun demo cuy. Nak balik malu ya. Lebih terlanjur. Akhirnya diteruskan. Tapi agak gemetar mungkin ya. Oh iyalah, banyak polisi pada kami kan gemeter. Tapi enggak Perjuangannya luar biasa, enggak. Tapi demo itu kan salah. Mobil pernah? Pernah. Kalau nggak pernah demo, nggak kan mahasiswa. Iya. Tangkap. Jadi hidup mahasiswa ini. Jadi Kiko Cok. Kami dari tim Angui channel kok kan. Iya. Apa tadi yang channel? Ayo Tidak dipanggang. bukan. Ayo ngobrol santai. Ngobrol santai. Dipandang. Jadi Ini masih dulu, Cok, ya. kami kok di Angui channel kok ada namanya sebuah segmen Nah, menantang sebuah alumni itu untuk menyebutkan ada enggak kenangan-kenangannya dulu Nah. yang masih inget. Nah itu harus ditentukan salah satu. ya iya, Cok. Aduh, apa tuh? Salah satu kenangan yang tidak bisa melupakan, Cok. Jamaah subuh sebenarnya boleh kan. Pula pagi itu dia begadang sampai jam 3 nyampe. Nanya gue pagi dah. Timbul bu ya garasi aku malah asrama. Asrama. Cok.
Abi cuma dah hutan deh kan sampai depan asrama batu ditukun ke kapal lawan. Sama-sama. Nah, dua mana yuk tanya maaranya kan. Cuma dah hutan jo. Oh, kulitnya. Kuli itu. Yo ya dekat penyerodonya. Itu bagi den Siapa? Ah, Banyak. Aku sudah aku naik itu aja kan. Solo. Itu kan dia sayang sebenarnya. Yang ditunggu kalau jadi hutan. Risih pada itu ya patah ya. Tapi itulah mau konang nih, Cok. Semacam apa namanya? Ada nilai pesan yang penting. Pemanis cerita tuh ya, kan. sejauh apapun ang mantau besok, sejauh apapun apa yang sekolah, jangan lupa semayang subuh. Inti. Walaupun itu semacam kalau mungkin kamu berpikiran paksaan, enggak. Sebenarnya bukan pakai itu pendidikan yang harus disampaikan ke murid-murid. Karena semayang subuh tuh di situ lah buka zoki itu namanya. Memulai hari, memulai hari yang baru kan di subuh mulainya. Tapi itu lama konang kan. Sampailah jauh kuliah kan. Tak konang tuh. Bahkan sampai kadang masuk mimpi biar tuh kamu. Kalau nak yang subuh. Kalau tak semayang subuh sampai itu Cok. Tegurannya ya. Artinya ada pesan guru itu yang mungkin melalui mimpi sampai ke kawan. Alis main sebuah ini. Tak pernah tinggal ya. Itulah artinya Tinggal. itu Kadang pesan pentingnya kan. Ya sama maklum main subuh itu kan payah dan pahalanya godang. Artinya ketika wala sanggup bangun ke subuh, akhirnya akan selesai dengan sholat-sholat lain. Nah itu yang paling Dimulai besar dari subuh. Setelah itu ngaji kan. Ngaji sampai jam 7. Sudah tuh gitu kan. Itu memang harus Ada cik lain yang dari Samulupon dah. Bosan dari Yumiliza. Jangan apapun hidup berjuang, dimanapun sekolah, dimanapun dalam keadaan apapun, jangan tinggal sholat duha. Oi, itu pernah aja. Jangan pernah tinggal sholat duha. Bisa kan? 2 rakaat rezeki anta jamin saya itu. 4 rakaat am jadi orang beruntung. Walaupun cuma 4 rakaat kan, tapi ketika ada kesempatan pasti. Dan itu kamu merasa ada pertolongan Tuhan yang datang langsung. Walaupun tidak secara langsung kasat mata, tapi ada melalui mungkin tangan-tangan Tuhan yang lain. Berarti Datang pertolongan itu. tetap rutin. Rutin, alhamdulillah sampai sekarang rutin. Duha tuh. Nah, Jadi inilah tinggi lo kan, tak tahu lah apa lama lo bincang-bincang sih kau angwi kan. Agi apa kata lo? Apa deh? wejengan lah buat kami. Buat kita semua. Perubahan itu sebenarnya kan tidak ada yang instan. Ya instan cuma mie goreng sama Mie rebus. Mie rebus. Artinya Mie goreng apapun sama yang mie rebus. Ayo. Iyalah. Itu instan kan? Ya. Diondam langsung jadi kan? Iya tapi. Artinya apapun yang kita inginkan itu butuh proses. Ya. Dan proses tidak akan pernah nanti hasil. Itu kata orang kan? Sedangkan mie instan ini mesti awak masak juga dulu kan? Walaupun koge itu hasil kan? Nggak instan jadi. Mungkin kalau untuk pesan apa namanya pegangan hidup itu, Ambo berpikiran bahwa jangan pernah mati sebelum dibunuh takdir. Jangan pernah mati sebelum dibunuh takdir. Oke, sip. Takdir itu kan maut itu datang besok. Iya. Tapi ada yang mati jiwanya, Oke, siap. ada yang mati hatinya sebelum dijemput oleh takdir sebenarnya. oke. Nah, artinya jangan pernah mati sebelum dibunuh takdir itu punya giroh hidup, punya semangat juang, punya pandangan hidup yang jelas, motivasi yang jelas, punya target yang jelas. Nah, itu artinya tidak pernah mati. Ketika tidak pernah mati semangat atau giroh atau ruh perjuangannya itu, makanya akan tetap hidup. Walaupun seperti apapun keadaan ini akan tetap hidup. Tapi jangan pernah mati sebelum dibunuh takdir. Ini jangan pernah menyerah. Itu maksud sederhana. Jangan pernah menyerah. Apapun keinginan yang ingin dicapai. Tak terasa sudah begitu lama kita mengobrol dengan Wahyudi Azhar ini. Dari tadi lagi sampai sekarang ya kan. Banyak pengalaman yang ceritakan, mulai dari manjat gunung sampai dari kisah-kisahnya yang ceritakan semua yang sama kita semua. Betul sekali. Matahari pun sudah mulai di atas. Nanti Nanti kalau lama kita angus kita nanti kan. Bukan cuma aja yang angus, kita bisa angus juga. Oke. pun sudah mulai Keroncongan. keroncongan. Oke. Mohon dukungannya untuk para Oh iya. Bagi para penonton, kawan-kawan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Angwi Channel. Mudah-mudahan Niko channel menjadi bermanfaat. Pertama untuk perkembangan alumni Amin. motivasi untuk adik-adik awal sekolah.
biar sama berpikir berkembang untuk Betul, maju betul. bersama-sama. Amin amin. Dan kami juga berharap kepada Cok Yudi Ah. semoga kedepannya makin sukses, Amin, Amin amin. amin insyaallah. akhirnya makin menanjak, Ah. makin sehat. Amin. Itu dan Copet semoga babini. amin, Amin, amin. Moga-moga Oke. intinya semakin sukses ke depannya. Siap. Oke. Oke, Cok. Oke, siap. Oke. Demikianlah Angwi channel kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami berdua dan juga bagi kameramen. Saya Adi Sentosa. Khobilul Azri. Wahyudi Azhar. Muhammad Ilham. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.